Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau LPDB KUMKM merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina teknis dan Kementerian Keuangan selaku pembina pengelolaan keuangan negara. Sebagai Badan Layanan Umum atau BLU, LPDB KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, di mana ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria KUMKM penerima dana bergulir ditetapkan oleh LPDB KUMKM. Dengan dibentuknya LPDB KUMKM, diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan secara optimal, serta menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Dengan prinsip Trisukses, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian, LPDB KUMKM berusaha untuk memajukan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina teknis dan Kementerian Keuangan selaku pembina pengelolaan keuangan negara. Sebagai Badan Layanan Umum atau BLU, LPDB KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi dan UMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Pak ya. Kita langsung berbincang ya Pak ya, pada boleh. siang hari ini. Di sini saya ingin mengetahui mengenai koperasi dan UMKM tentu tidak terlepas dari akses permodalan atau pembiayaan ya Pak ya. Dan LPDB KUMKM sebagai lembaga yang fokus pada permodalan koperasi. Lalu ini bagaimana perkembangannya kinerja penyaluran dana bergulir ini Pak sejauh ini? Ya. Jadi memang benar tadi udah sampaikan bahwa LPDB adalah BLU dari Kementerian Teknisnya dari Kementerian Koperasi dan untuk keuangannya dari Kementerian Keuangan. Dan sekarang LPDB itu fokus pembiayaannya hanya untuk koperasi. 100%. Hanya lewat koperasi? Lewat koperasi. Jadi UMKM diharapkan berkumpul ke koperasi sehingga melalui koperasi lah, karena masih banyak UKM-UKM yang belum bankable, belum ini gitu. Jadi intinya LPDB memang fokus untuk koperasi dan koperasi harus disalurkan kepada anggotanya yang mempunyai usaha produktif bukan konsumtif, sehingga ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat juga, ada pertumbuhan lah ekonomi di daerah, terutama di daerah. Itu untuk yang koperasi simpan pinjam. Untuk koperasi yang sektor real ya, banyak penyerapan tenaga kerja, banyak usaha-usaha yang dilakukan di daerah-daerah gitu. Jadi perkembangan LPDB alhamdulillah baik. Jadi apalagi selama pandemi ya, kita sebagai kepanjangan tangan negara. Betul. Ya selama pandemi ya kita harus hadir dengan kondisi yang banyak keterbatasan. Kita mau ke daerah juga susah, tapi alhamdulillah kita udah kolaborasi dengan daerah. Baik. Karena LPDB adanya di Jakarta, nggak di daerah. Ada. Ini saya baru tahu adanya hanya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi juga diserap juga untuk dana di daerah atau seperti apa Pak? Atau hanya Jakarta saja? Enggak, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ah baik. Iya. Jadi untuk penyerapannya ini di daerah sudah sejauh mana Pak? Apalagi mengingat pandemi kemarin itu kan banyak usaha yang terhenti seperti itu. Itu seperti apa Pak? Jadi memang arahan Pak Menteri sesuai dengan Permenkop nomor 4 tahun 2020, LPDB diamanahkan juga untuk ikut dalam program PEN waktu itu tahun 2020, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita tahulah pandemi itu yang paling kena dampak waktu itu kan UKM. Betul. Masyarakat kecil. Gimana caranya sehingga LPDB ditugaskan untuk ke masyarakat kecil yang lebih mengenal. Intinya kayak koperasi nih, koperasi ke yang menangani
untuk ketahanan pangan, misalkan Iya. pertanian, perikanan gitu. Ya, healthy, ada yang kopi gitu. Contohnya waktu itu ada sedikit cerita nih, Iya. boleh ya? Boleh, silakan Bapak. Itu di Aceh. Mhm. Kita punya mitra koperasi di namanya Koperasi Baburayan Iya. di Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Pada saat itu ini semua kopi Arabica, Gayo, dia udah punya kontrak nih Mhm. dengan Starbucks. Mhm. Tapi kan waktu itu nggak ada logistik yang bisa dikirim Betul. dan buyer nggak bisa, nggak ada kapal jalan juga. Di mana-mana juga kafe udah mulai tutup kan, Betul. nggak bisa. Sedangkan kopi ini kan harus panen nih. Apa yang harus kita lakukan lah? Panen tidak bisa samping. ditunda. Panen nggak bisa ditunda, Betul. gitu kan? Bulan November ingat banget. Mhm. Ya udah. Perintah Pak Menteri, Mhm. gimana caranya ini masyarakat teratasi, Iya. iya kan? Koperasi juga teratasi, kehadiran negara terasa. Hmm. Jadi pada saat panen, kita membantu modal kerja untuk koperasi, koperasinya bilang, Pak saya mau jual kemana? Udah urusan nanti. Iya. Yang penting petani ini bisa teratasi ini. Jangan dibeli tunai ditunda lah, Iya. jangan diutang. Iya. Harus tunai, udah selesai di sisi sini. Mhm. Baru kita ngolahnya dengan kondisi yang baik, standar sana lah, standar dari importirnya kan. Kemudian baru kita itu 6 bulan, baru kita mulai melakukan ekspor direct ke Amerika sama ke Jerman waktu itu. Iya. Langsung waktu itu 11 kontainer. Ini baru satu contoh kasus ya Pak ya? Satu contoh kasus sehingga, dan ini bayarnya kapan? Ya udahlah nanti urusan. Saya nego sendiri nih sama bayarnya. Saya mencarikan forwardingnya. Karena kalau enggak kasihan nih nggak dibantu. Gitu. Betul. Nah jadi LPDB masuk untuk modal kerja di sini. Yang penting sini kita atasi. Nah, nanti pembayaran koperasinya itu ya nunggu ada pembayaran dari buyer. Iya, itu kan baru satu wilayah ya Pak ya, Iya. sedangkan wilayah Indonesia itu banyak sekali yang mengalami kesulitan pada saat pandemi. Lalu kalau kami boleh tahu untuk penyerapan dananya sendiri itu sudah berapa banyak Pak yang sudah diserap selama pandemi ini berlangsung? Selama pandemi berlangsung tahun 2020 kita nyalurkan itu kurang lebih 2 triliun juga. Tahun 2021 itu 1,7 triliun. Sekarang kita ditargetin 1,8 triliun dan sekarang saya sudah nyalurkan per Oktober 1,4 triliun. Gitu. Jadi penyerapannya sudah cukup maksimal ya Pak ya? Cukup maksimal. Baik. Karena kita itu harus koperasi, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Baik, nanti kita masih akan berbincang, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch. Kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu dukung ekosistem koperasi, perkuat ekonomi negeri, bersama dengan Bapak Supomo di sini ya Pak ya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai LPBD, lalu juga bagaimana penyerapan dananya sampai ke daerah pada saat pandemi ya Pak ya, dan juga jumlahnya yang luar biasa penyerapannya, bahkan sampai di bulan Oktober itu sampai 1,4 triliun. Iya. Dan masih terus berlanjut. Masih berlanjut terus. Baik, lalu kalau kita berbincang mengenai masalah permodalan Pak, kalau dari 100% permodalan pasti tidak semuanya lancar untuk pengembaliannya dan juga prosesnya. Lalu bagaimana Bapak mengatasi mengenai resiko pembiayaan yang bermasalah Pak? Ya. Jadi kita sebelum menuju yang bermasalah, jangan sampai bermasalah, kan begitu. Makanya kita secara internal kita kuatkan, yaitu kita benar-benar menerapkan yang namanya good corporate governance-nya. Jadi governance-nya itu yang kita harus perkuat secara internal. Governance itu apa sih sebenarnya fokusnya? Yaitu kalau saya tuh fokusnya itu ada di transparansi, accountable, independensinya ada, integrity-nya ada. Ya kalau bla bla blanya berikutnya ada transformasi digitalisasi lah macam-macam ya itu.
Ya itu yang memang kita pentingkan, kita terapkan ke semua lini proses pembiayaan tadi itu. Jadi dari proses awal sampai terakhir ya kita lakukan itu semuanya gitu. Sehingga untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah gitu. Makanya kan kita lebih baik mencegah daripada nanti ngobatin bermasalah itu susah loh gitu kan. Iya. Kalau memang akhirnya harus terjadi resiko permasalahan untuk dananya, ada yang macet, itu akan seperti apa Pak prosesnya? Jadi pertama itu kita kan gini, LPDB dalam rangka pembiayaan itu tidak sekedar memberikan uang gitu terus ditarik angsuran, enggak. Jadi kita perlu dampingi terus. Dari awal kita dampingi. Dari sejak proses awal sebelum kita mengucurkan pembiayaan kita dampingi. Setelah itu juga kita monef, kita dampingin. Nah, kalaupun sampai terjadi ada masalah, itu pastilah kalau bisa itu cuman masalah bisnis memang. Entah apa kesalahan apa. Nah, itu kita dampingi. Nah, kalau memang udah ketahuan kan di sini, ini orangnya nakal atau memang karena bisnis. Ya kalau orangnya nakal ya udahlah gitu kan, diapain gitu kan, dieksekusi lah pasti. Kalau yang masih kita bisa kita bantu dampingi. Bahkan kalau kita udah tahu oh bisa kok ini, ya kita lakukan restructuring gitu, kita lakukan relaksasi gimana, yaitu jadi terjadi komunikasi sehingga kita tahu nih apa sih permasalahan di UMKM. Jadi itulah LPDB hadir dengan pendampingan sehingga mereka merasa bahwa kondisi sulit didampingi gitu. Itu kayaknya sih kena banget gitu kan kalau udah kayak gitu. Itu sih. Personal touch juga ya Pak ya. Betul itu. Jadi itu yang kita terapkan ke seluruh staf atau pegawai di LPDB udah kita terapkan seperti itu sih. Baik, lalu LPDB KUMKM ini memiliki prinsip yaitu sukses, sukses penyaluran, pemanfaatan dan juga pengembalian. Mungkin bisa dijelaskan Pak itu maksudnya seperti apa? Jadi sukses penyaluran itu begini. Di kondisi yang seperti ini pemerintah kan harus hadir. Hadirnya itu ada wujudnya lah gitu kan. Ya wujudnya itu penyaluran. Kalau nggak ada uang beredar, apa yang terjadi? Nggak ada kelihatan ekonomi kan, gerakan ekonomi di grassroots itu nggak ada. Itu LPDB, makanya kita harus sukses untuk menyalurkan. Lah, sukses untuk pemanfaatan itu manfaatnya tepat sasaran nggak sih? Benar-benar ke UKM-nya nggak sih? Benar-benar untuk mengangkat perekonomian masyarakat nggak sih? Itu. Makanya kita perlu kajian kan kayak gitu. Itu kita perlu dampingi sehingga kita tahu. Karena jujur ini kan uang APBN, uang rakyat loh. Jadi kita benar-benar menjaga jangan sampai amanah ini itu salah. Dan kita sampaikan kepada masyarakat UMKM-nya bahwa ini uang APBN sehingga mereka juga sama-sama menjaga gitu, sama-sama menjaga amanah ini. Sukses pengembalian ya karena tugas kita itu kan untuk bergulir, kalau enggak itu dikembalikan jadinya macet kan. Kalau kita sukses dari awal mulai tadi GCG-nya jelas, proses pembiayaan, proses analisanya juga benar. Nah ini kan akan terjadi sukses pengembalian. Sukses pengembalian ini bukannya untuk loh kalau gitu ngapain untuk ditarik? Enggak, ini untuk digulirkan kembali kepada UKM-UKM berikutnya melalui koperasi. Gitu sih. Kalau ya menurut saya yang menarik adalah pada saat terjadi penyerapan di daerah, tadi kan Bapak sudah sebutkan di Aceh ya Pak ya. Lalu mungkin daerah lain seperti yang sangat terdampak seperti wilayah Bali, itu kan selama pandemi tidak bisa bergerak sama sekali, lalu perannya LPDB ini seperti apa Pak di Bali? Iya. Jadi di Bali itu memang terasa banget karena kan dampak wisata ini benar-benar pariwisata. Jadi bahkan mungkin di Provinsi Bali itu paling rendah ya pertumbuhan ekonominya. Itu kena hitnya itu paling dalam. Nah, strategi kita udah tahu nih. Kita tahu karena kan beberapa daerah udah mengcapture gimana sih pertumbuhan ekonominya gitu. Bali kena banget. Kemudian ya kita melihat nih potensi Bali yang mana sih. Jadi ternyata Bali itu isinya UKM semuanya. Hampir semuanya itu UKM. Nah, pada saat UKM ini mau bangkit, yang beli nggak ada orang datang di Bali. Kan baru belakangan ini aja udah mulai kelihatan Bali kan. Gitu. Nah, sehingga kita melalui siapa nih? Lewat mana? Yang cepat. Itu sih sebenarnya yang cepat dan tepat sasaran gitu.
Jangan cepet aja, namanya jualan uang kan gampang aja pasti itu. Tapi yang tepat sasaran gitu. Akhirnya kita ketemulah suatu komunitas, yaitu Krishna Oleh-oleh Bali. Iya. Ternyata isinya itu 323 supporting dari UKM, suppliernya. Wah ini, nah begitu ini mulai reda bangkit, supplier ini kan butuh modal kerja berikutnya kan. Iya betul. Kalau enggak, Krishna Oleh-oleh Bali nggak ada isinya. Iya. Nah, Tidak ada produksi ya, Pak? nggak ada produksi. Yang produksi kan UKM, Iya. suppliernya. Alhamdulillah kita udah masuk melalui koperasinya. Jadi supplier Krishna Bali ini terhimpun dari satu koperasi namanya Krida Bali Krishna, gitu ya koperasinya. Nah, udah kita lihat semuanya, kita dampingi, kita inkubasi lah, kita bangkitkan. Dan cuman nggak sekedar itu aja, kita kasih modalnya melalui koperasinya. Wow. Gitu. Jadi ini bahkan lebih dibandingkan sebelum pandemi mungkin ya Pak ya growth-nya? Growth-nya sekarang nggak. Jadi growth sales dari Krishna Bali ini udah sama dengan sebelum pandemi. Jadi udah pulih, boleh dibilang pulih gini kan. Iya. Iya, jadi pulih. Tapi kan yang mensupport ini kan betul. Krishnanya pulih, yang support nggak ada, sama aja kan. Iya, betul. Padahal multiplier effect daripada kita membiayai koperasinya yang disalurkan kepada para suppliernya ini suatu ekosistem bisnis yang menurut saya aman. Kenapa? Off-takernya udah jelas nih. Betul. Si supplier UKM ini nggak perlu mikir market kan. Yang penting produksi. Baik. Gitu. Nanti kita masih akan membahas mengenai skema penyaluran dana itu akan seperti apa ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch, masih bersama dengan saya Kiki Cair, juga Bapak Supomo selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM. Pak Supomo, tadi kita sempat singgung sedikit mengenai skema penyaluran dana, itu seperti apa Pak alurnya Pak? Jadi sebenarnya sih alurnya itu kita udah menyediakan yang namanya proses itu. Jadi proses itu ada ya pengajuan proposal, dan itu sekarang dipermudah. Udah pakai e-proposal lah. Karena LPDB beradanya di Jakarta kan. Jadi daerah udah sekarang itu berubah. Nah, untuk mencapai e-proposal itu kita siapkan juga call center. Kita siapkan juga komunikasi awal dengan para staf kami yang namanya account officer yang akan membimbing apa aja sih yang ini. Jadi persyaratan itu semua udah lengkap, sekarang udah di lpdb.id itu ada semuanya. Bisa diajukan secara online ya Pak ya? Bisa online, sekarang udah online. Lalu untuk approvalnya kira-kira akan memakan waktu berapa lama Pak sampai dananya sampai ya ke itu masyarakat? Tergantung sih. Jadi gini, kita sudah punya sih SLA-nya itu sudah ada, SLA-nya udah ada. Itu jadi pertama kali ada proposal masuk, kita proses, kita analisa, kita namanya ada on the spot, kita kunjungan. Kemudian ada tim manajemen risiko saya, gitu ada dari APDB sekalian. Nah, kemudian dilakukan komite. Komite udah selesai ya, tinggal akad pencairan. Ya udah itu aja. Ya secara garis besarnya itu. Cuman di dalamnya memang pada saat kita menganalisa kan perlu kita bimbingan. Itulah perlunya kita pendampingan terhadap yang belum siap untuk menerima. Bukan kita tolak. Jadi kalaupun belum memenuhi syarat, ya kita bimbing terus sampai memenuhi syarat. Bukan kita tolak. Baik. Iya. Lalu untuk sekarang ini kan banyak sekali startup yang bermunculan Pak. Lalu bagaimana untuk pendampingannya atau penyaluran dana bergulirnya Pak? Ya. Jadi untuk startup itu memang banyak. Sekarang LPDB itu ada wings activity ya. Itu namanya inkubator. Kita membentuk inkubator. Inkubator ini kita bekerja sama dengan university maupun swasta. Nah di sini para startup itu kita coba perlu diinkubasi.
Yang perlu itu mungkin packagingnya, manajemennya, keuangannya, cara menjadikan entrepreneur lah kayak gitu kan, ya gimana negosiasi, gimana promosi jualannya lah. Itu semua kita inkubasi di satu inkubator ini. Kita kerjasama sama university. Jadi ini kita semua yang ada semacam bayar SPP-nya lah kayak gitu ya. Kita kerjasama sama mereka. Jadi itu yang kita lakukan sehingga para startup. Dan ini tidak cukup hanya selesai di inkubasi. Kita coba ini kita gabungkan. Ini pasti butuh modal dong. Iya. Kita akan ketemukan dengan para calon investor. Baik. Makanya kita punya program yang namanya tahun kemarin namanya Indonesian Fund Festival. Jadi kita mempertemukan startup ini kemarin yang tahun kemarin juga ada yang dari luar negeri juga investor. Kita ketemukan nih. Ya udah ketemu. Tahun ini rencana bulan depan kita ada namanya Nusantara Fun Festival. Tetap kita tiap tahun ada program itu kita temukan gitu. Jadi nggak berhenti sampai di situ juga. Kalaupun ada yang koperasi pemula lah misalnya, ya kita biayai langsung ke LPDB bisa atau ke para calon investor. Jadi sekarang banyak teman-teman saya itu udah order gitu. Mana sih yang paling prospek kira-kira startup yang paling ini kayak gitu. Bahkan ada satu contoh nih, inkubator Saiger namanya yang di Lampung. Yang diinkubasi itu membentuk koperasi. Luar biasa kan? Padahal dia nggak kenal pertamanya. Karena terjadi komunitas di situ muncul koperasi. Dan udah kita biayai. Baik. Gitu. Lalu yang terakhir Bapak singkat saja apa harapan Bapak ke depannya, lalu mungkin atau ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Harapan saya sih, ayo para pelaku UKM bergabung di koperasi, LPDB bisa masuk membiayai, dan saya kira kalau kita nggak berkolaborasi, bergabung, ini ekonomi skillnya juga nggak nyampe juga. Apalagi yang untuk sektor real ya. Kalau kita nggak gabung, misalkan ada petani ini mau jual. Kalau ini digabungkan, ini bisa mempunyai satu kekuatan. Itu aja. Program ke depan LPDB tetap menyalurkan kepada koperasi dan silahkan para UKM nggak usah ragu gabung di koperasi sehingga punya suatu kekuatan. Itulah rumah kalian, dan LPDB bersama-sama LPDB akan meningkatkan pertumbuhan untuk ini, karena LPDB itu punya tagline mitra untuk bangsa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Supomo selaku Direktur Utama LPDB UMKM sudah hadir Bapak. Terima kasih. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kici harus pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, makasih.